Siapa? Tes, tes. Tes. Siapa? Saya ada 2. Saya ada 2. Aduh. Apaan deh ya? Kenapa gue jadi ada 2? Aduh. Ya udah, 1 aja lah rebahan. Belum ada bapaknya kan ya? Udah ada ya? Yan, mau lu gue screenshot lagi, Yan? Gue jadiin meme lagi. Gue bisa ngomong tanpa menggerakkan mulut.
Sip. Ini masuk. Testing. Suara terdengar dengan jelas. Dengar, Pak. Jelas, Pak. Dengar, Pak. Alhamdulillah. Siap. Ya, saya coba nyalain video saya ya. Katanya mau kenalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik, Pak. Di rumah aja, Pak. Pasti rebahan, Pak. Ya, saya juga di rumah aja ini. Kita langsung kuis aja atau gimana ini? Iya, Pak. Langsung kuis aja. Hah? Kuis? Iya. Belum ada materinya, Pak. Materinya udah Biasanya perkenalan, Pak. perkenalan dulu ya. Boleh langsung kuis. Iya, Pak. Iya. Saya udah nggak sabar kuis aja soalnya. Ya, silakan diperkenalkan diri masing-masing. Ya. Dari Nggak usah. Saya bisa baca namanya. Oke, siap, Pak. Jadi, kita ada 29 orang yang udah gabung sekarang ya. Kita kalau nggak salah di Swetenji ada 36 orang ya. 35 kayaknya, Pak. 35. Satu lagi di Kenia nggak ikut ya? Mbak Kenia sama Mbak Tiwi, Pak. Ini sama Mbak Tiwi Sisanya nggak ikut. 3. Mungkin sedang on the way, Pak. Lagi join, Pak. Oke. Saya ada Kenia. Nah itu ada Kenia. Biasanya ikut nggak? Ikut, Pak. Oh, biasanya ikut. Oke, kita mulai perkenalan kita. Jadi salam kenal semuanya. Saya Zulkarnain. Kita pernah ketemu sebelumnya kali ya, atau belum pernah? Saya baru kali ini ngajar kelas S2 Depok yang angkatan berapa ini? Angkatan 2019 ya? 19. Iya, Pak. Paling baru ketemu papasan aja kali ya di departemen atau pas kemarin lagi perkenalan departemen ya kalau nggak salah ya. Ya, Lalu betul, saya Pak. akan meneruskan perkuliahan, melanjutkan dari perkuliahan ini 2000 sudah terima kemarin. Jadi setelah UTS saya yang biasanya akan melanjutkan materi. Terus kemarin juga udah kontak-kontakan sama ketua kelas Mbak Zarah ya, bahwa materinya sudah sampai one way ANOVA ya, with blocking ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Di kelas itu. Ya. Kita lanjut materi atau kita kuis atau kita udahan dulu? Lanjut materi, Pak. Lanjut materi, Pak. Langsung UAS, Pak. Langsung UAS, Pak. Masuk keluar nilai juga nggak apa-apa, Pak. Iya, makanya kan lagi Eva. Saya ngasih kuis, jangan kuis. Nggak mau kuis. Masih presentasi sama kuis, Pak. Ya. Yang saya pengen tahu yang kuliah mata kuliah lain gimana selama ini PJJ-nya. Kita share dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu nggak apa-apa ya? ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Pak. Ya. Kuliah lain yang udah PJJ, yang udah apa aja? OR lanjut ya katanya. Ada OR lanjut, Pak. Kemudian ada yang untuk yang peminatan inovasi ergonomi sudah jalan juga, Pak. Alhamdulillah tiap minggu nugas, Pak.
Oh, jadi makin sering ya tugasnya ya? Sebelumnya juga memang sudah ditetapkan Pak tugasnya. Memang sebelum PJJ juga memang sudah tugas mingguan Pak, membaca Oh. jurnal dan lain sebagainya untuk yang peminatan inovasi ergonomi Pak. Mata kuliah apa itu? Yang satu manajemen safety Pak, yang satunya lagi itu inovasi produk dan jasa. Bulia? Ya, Atau Bu Amalia Pak. Bu Amalia? Yang lain gimana kabarnya PJJ-nya? Sama Pak, presentasi, kuis, tugas. Baca. Ada kuisnya juga. Yang mata kuliah lain apa yang udah? Ini bukannya baru sekali ya sebelum UTS, terus langsung minggu berikutnya UTS dan sekarang baru mulai jalan lagi kan? Minggu ketiga ini kan? Ada tambahan jam kuliah Pak, soalnya kemarin udah deal sebelum PJJ. Tambahan jam kuliah, jadi 2 pertemuan sebelum ini? Iya. Belum Jadi UTS? ada temuan juga kan. Mata kuliah apa itu? Sistem manufaktur Pak. Ada nih ya? Sistem. Oh, bisa nambah 2 pertemuan? Minggu sebelumnya Pak Dani nggak masuk. Oh, ganti kelas. Pakai apa? Pakai Zoom juga atau pakai Microsoft Teams? Pak Dani masih trial, kadang tim, kadang Skype. Kalau Zoom IP? Skype. Oh, Skype. Skype kan bukannya terbatas cuma buat berapa orang? Oh, dikit ya kelasnya ya? Iya. Kalau nggak salah Zoom ini bisa 100 orang kan ya. Terus aslinya yang free version itu maksimal 40 menit. Tapi kemarin saya coba-coba 40 menit diperpanjang, dikasih bonus 12 terus tuh. Dikasih tambah bonus. Untuk lebih lama nanti kita bisa settingkan Pak. Oh, iya. Ada akun yang unlimited bisa Pak. Siapa? Sekarang yang punya akun premium. Ada ya teman-teman. Oh iya. Ya tinggal request saja Pak sama Zarah nanti Pak. Siap. Nah, kita coba lihat dulu aja ya. Kemarin sih 40 menit tiba-tiba dikasih tawaran selamat Anda dapat hadiah gitu. Jadi limit 40 menitnya diangkat jadi bisa lebih panjang. Nggak tahu mungkin hari ini saya dapat hadiah lagi atau enggak saya belum tahu. Kita coba aja lihat nanti ya. Itu kali ya. Terus mata kuliah rata-rata pakai Zoom sama Microsoft Teams ya berarti ya. Ya Pak, pakai Ada Microsoft Teams. Ada yang nggak pakai dua-duanya, misalnya cuma pakai emas aja gitu. Jadi bahan dikirim ke emas, terus belajar mandiri. Kalau yang matrikulasi Pak, yang baru tadi pagi ini menggunakan emas Pak, materi diberikan disuruh self learning gitu Pak. Nah kalau yang kemarin pada saat UTS Bu Amalia dan juga yang Pak Dani juga via emas Pak. Jadi memang ya. Ya, enakan mana kalau menurut bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ini kan ada itu contohnya berarti ada 2 jenis ya, ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Kalau PJJ itu, nah sinkronus itu yang kira-kira kita ngasih bahan di depan, terus self learning, mungkin ada feedback, either itu kuesioner atau itu rangkuman atau tugas di emas. Atau kalau yang sinkronus ya kayak gini live, jadi kita coba diskusi langsung sesuai dengan jadwal perkuliahan pakai Zoom atau pakai Teams tapi live. Kira-kira enakan mana? Kita jajak pendapat dulu ya. Monggo. Itu kata. Zoom boleh Pak, ngumpulin via emas kalau misalkan ada tugas Pak. Ada Bapak paling enak gimana? Ya, soalnya kemarin ada yang sempat beredar diskusi tentang penggunaan sinkronus itu katanya lumayan memberatkan ya, memberatkan kuota segala macam. Ya kan butuh infrastruktur yang memadai juga untuk melakukan sinkronus PJJ ya, karena butuh laptopnya, butuh
internetnya, butuh nawaitunya, dan segala macam. Kayaknya sempat beberapa ada yang keberatan kalau dilakukan terlalu sering gitu. Tapi nggak tahu, kalau mungkin kelas ini spesial, mungkin sudah terbiasa dengan live streaming, sudah jadi vlogger semua mungkin kali ya, di IG atau di mana gitu, di YouTube. Ada nggak yang vlogger di sini? Kalau ada, ajarin saya dong. Nggak ada. Untuk kuis tadi Pak, kalau ada kuis atau yang ujian jangan sifatnya live Pak, takut kita koneksi nggak stabil aja. Iya. Berarti yang kuis atau yang tugas mungkin lebih arahnya lebih ke arah yang berjeda gitu kali ya, tekom gitu ya. Iya. Kalau buat perkuliahan, Setuju, Pak. Ada perkuliahan, ada baiknya juga kita ketemu ngumpul kayak gini biar bisa tatap muka jarak jauhnya ada gitu ya. Iya, Pak. Nah, kali-kali mau diskusi, ada yang mau dibicarakan atau ada yang mau dicurhatkan terkait perkuliahan ini, saya akan buka waktu dan tempat di saat sesuai dengan jam perkuliahan. Itu aja kali ya. Iya, Pak. Setuju. Oke, Pak. Saya juga kalau emang nanti udah tarafnya udah sampai mabuk live streaming, kita coba rehat sejenak gitu kan, kita coba kombinasikan juga dengan self learning dengan Mas gitu aja ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Setuju, Pak. Kuota aman semua ya, Pak. Setuju, Pak. Alhamdulillah. Aman. Kan kalau pakai emas kan gratis ya, 30 GB itu kalau nggak salah. Pak dari Telkomsel apa dari AM3 itu, jadi nyebut merek ya, bukan promosi ya, tapi emang ada infonya dari seperti itu. Nggak ada. Cuman servernya Pak sering down pada saat kita ngisi kalau kuis di situ, kadang nggak ke save gitu Pak. Itu yang kadang kita jadi kendala Pak. Emasnya itu ya? Iya betul Pak. Ya. Oke, coba kita akomodir. Bisa mungkin saya coba set perkuliahan jarak jauhnya sebisa mungkin tidak terlalu memberatkan, juga tidak terlalu meringankan. Jadi yang sedang-sedang saja. Setuju? Setuju. Setuju, Pak. Oke, Pak. Ya. Setuju, Pak. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada. Terkait materi, ada yang mau ditanyakan nggak? Yang udah. Atau yang sudah biar berlalu? Nggak ada, aman ya? Kalau mau nanya langsung Pak. di siapa? Ya. Baik, Pak. Siap. Oh iya, kirain mau nanya. Kita mulai lanjutin materi kita atau bagaimana? Lanjut Siap, Pak. aja, Pak. Lanjut. Nggak mau kuis ya? Tahan dulu, Pak. Langsung Break dulu, upload Pak. nilai aja, Pak. Break dulu, Pak. Skip dulu ya. Iya. Pemanasan dulu kita kuis gitu yang mau. Iya, Pak. Jangan. Nggak usah. Gampang kok kuisnya. Materi aja, Pak. Jangan kuis. Coba saya share screen dulu ya. Muncul? Muncul? Bisa dilihat? Bisa. Bisa, Pak. Bisa dijawab? Insya Allah. Ada yang easy level nggak, Pak? Easy level kan belum ketemu. Ini hard level berarti thresholdnya 52%. Kalau udah 52% skornya lulus lah. Gimana? Latihan ke SI dulu, Pak. Isi dulu, Pak. Ini pada di screenshot ya linknya ya. Enggak ya, ini mah buat penyegaran aja. Penyegaran bukan untuk penilaian. Saya suka sama kuis ini karena lumayan
lumayan konseptual ya. Jadi bisa kita cek lagi pemahaman kita tentang DOE ya, design of eksperimen dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, nggak apa-apa ya. Kita coba bahas aja, kita bahas. Caranya kita bahas satu persatu mungkin, tapi nggak semua, mungkin beberapa aja. Sampling aja untuk penyegaran kembali. Ya, baca ya layarnya ya. Oke, Pak. Absen nomor 1 siapa? Absen nomor 1. Wah, nggak inget ya. True. Iya. Ini kelihatan nggak layarnya? Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Ini ya. Kelihatan, Pak. Ini ya nomor 1 jawabannya apa? We can use ANOVA nomor 1. We can use ANOVA to test the quality of 2 or more means. True, false, neither, atau H. What's True, ANOVA? True, Pak. Benar, Tunjuk Pak. siapa? True. True, Pak. True, Pak. Ya. Ya. Iya. Kunci jawabannya ya. Kita cek dulu. Ini jangan ngerjainnya jangan rame-rame. Jangan ini ya. Kita latihan benar-benar berdasarkan pemahaman yang kemarin. Nomor 2. What is meant by a replication of an experiment? A, B, C, atau C? Di nomor 2 siapa? Mbak Tiwi. Mbak Tiwi. Replikasi dalam sebuah eksperimen itu apa sih? Complete performance of the experiment. Yang kedua atau yang ketiga? Yang apa? Yang pertama, complete performance of the experiment. A ya. Itu yang jawab siapa? Lalu? Oh, Mbak Tiwi. A ya. Bungkus. Nomor 3. Ini belum ada jawabannya kan, maksudnya cuma diisi terus gitu ya? Udah pernah dibahas ini ya? Belum? Belum. Enggak, maksudnya ini masih dijawab-jawab dulu, terus belum ada jawaban yang benar yang salah mana ya, Pak? Belum. Nanti udah selesai semua baru kita okein. Oh. Nomor 3 ya. Nomor 3 siapa ya? Dia. Penting kan? Mudah kan soalnya kan? Does the picture below suggest that we have a significant result for differences between treatments? True or false? Mbak, siapa tadi namanya? Mbak Dia Rusti Indriani. True, Pak. True ya? Kunci jawabannya. Ada yang butuh aqua? Nggak ada ya? In a completely randomized experiment of all the runs are made in random order. True or false? Abimata. Panggilannya Abimata siapa? Abi. Abi ada Abi? Ini sekalian kenalan kita. Abi ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Mana Abi? Berikutnya Ade Yan. Panggilannya apa? Yan atau Yan? Yan, Pak. Yan, Pak ya. Ya, Pak Yan nomor 4. True or false? True, Pak. True ya. Nomor 5. Why randomize the application of treatment in the first place? Monggo Anissa Ika. Yang ketiga, Pak. Ketiga. Ini sometimes factors that are unknown can play a role in randomization any Salah yang kedua. reduce bias by equalizing other factors that have been. Bungkus ya, kita kunci jawabannya. Nomor 6. In a fixed effect experiment, the treatment are chosen at random. Mbak Cindy. True. Fixed effect treatmentnya dipilih secara random. True? False. Yes. Ini. Iya, Pak. Oke, bungkus ya. Number 7. Lucky number 7 is ekanesty.
The basic ANOVA identity is shown below. True or false? Rumusnya SST, sum of square total. SNST itu. Benar. True false? SST sama dengan SS treatment tambah SSC. Ada Mbak Ika? Mbak Ika-nya nggak ada. Mbak Ika nggak ada ya? Ada. Belum. True or false? Baca? Nggak ada orangnya? Kayaknya nggak ada, belum deh Pak. Belum ada. Diganti sama Mbak Fatia. True false? Dari mana ini? Ada Mbak Fatia? Oh, Fatia. Mbak Fatia? Absen nomor 9. Oh, mic-nya rusak. True. Ya. Di chat. True. Mic-nya rusak katanya. Oh, maaf, mikrofon saya rusak jadi tidak bisa menjawab lewat suara. Ya nggak apa-apa, kalau jawab lewat chat aja nggak apa-apa. Coba pakai handphone yang ada mikrofonnya, nak. Ya, coba pakai handphone yang ada mikrofonnya. Kalau ada. Nomor 8. Apa nomor 8? Gita. Which is the correct value for the expected value of the mean square of the error? Rumusnya yang mana? Expected value of the mean square of the error. Ini udah diajarin belum ya? Jawab aja deh. A, B, C, D. Nggak lewat ya. Siapa tadi yang jawab ya? A, Pak. A. Gita ya? Oh, Gita tuh Mas. Sorry. A ya. Nomor 9. Bacanya gimana? Ai anatul I atau A? Ai. Anak, Pak. Ini dibaca apa? Nomor 9. If the statistic in single factor ANOVA is significant, this indicates that all of the means being compared are different. True, false, neither. Coba pakai chat lagi. True, Pak. Ya. True. Bagus. Masih berapa soal kita ya? Banyak sih soalnya. Mostly, according to the data given below, di atas dengan di bawah maksudnya, what is the value of F statistic? F statistiknya berapa kalau MS treatmentnya 50, MS error-nya 10? Untuk saudara atau saudara Imam Mukri, silakan dijawab. Nggak ada, Jerry Pak. kayaknya, Pak. Jerry, Pak. Nggak kayaknya, ada, Pak. Pak. Imam Ada. Mukri nggak ada. Adanya siapa? Jerry. Jerry, Pak. Jerry boleh. Jerry, Pak. Ya, monggo jawabannya. Yang 50/20 sama dengan 5, Pak. Agak ada 50/20 sama dengan 5. 50/10, Pak. MS treat dibagi MS error, Pak. Mesti dibagi MS error, bagus ya. Iya, Pak. Nah, gampang-gampang ya soalnya. 11. Di bawahnya Jerry ada Muhammad Haris. Panggilannya Haris ya? Iya, Pak. Ya. Di gambar below, maksudnya di atas, does it seem that the result of the should be the result should be significant or not? Yes, it seems so. No, it doesn't seem so. I don't know, how do I tell? Ya, jawabannya yang mana? Kalau lihat gambarnya nih, gambar kiri, gambar kanan. Signifikan atau nggak signifikan? Berbeda nggak antar treatmentnya? Kalau dilihat. It seems so atau it doesn't Yes, seem so? it seems so. It seems so. Yes, A ya? yes, it seems so, yeah. Ya. 12. Apa 15? Mirfak, Muhammad Mirfak Arfan, panggilannya siapa?
Arfan, monggo Arfan nomor 12. Yes. In the single factor ANOVA model, the mean of treatment I is the sum of the grand mean and the its treatment effect. Is the picture below correct or not? Yes. Yes. Yes? Ya. Oke. Lanjut, 13. What exactly is the factor and what are the treatment level and the response? Nah, jadi kita punya nomor 13 siapa ya tadi ya? Nadia, Farah. Jadi kalau gambarnya seperti ini, ada berapa faktornya siapa, treatment levelnya ada berapa, dan responnya apa? ABC. Gambar begini. A, Pak. A. H rate-nya factor, levelnya level of H rate sebagai respon. Bagus? Iya. Faktornya siapa, levelnya siapa, responnya siapa? Faktornya H rate. H rate, level of H rate adalah respon. Gitu. A. Oh, powernya itu vektor B, Pak. Ganti, jadi B. Iya, B. Level H rate respon. Atau jawabannya nggak ada yang benar? C. B, Pak. Bagus ya. Masih banyak soal, tenang aja. Semua kebagian deh, mudah-mudahan kebagian. 14. Apa tadi di bawah Nur Aini? Ada? Ada Nur Aini? Ono? Ono ora? Ora ono? Nur Aini? Kosong? Lagi di kampus kali ya? Ada sih Pak harusnya. Jangan-jangan linknya rusak. Tapi di chat juga nggak ada. Nur Aini nggak ada. Di ke belakang kali. Rati. Oh ada. Rati, boleh. Iya Pak, ada Pak. Ada. Yang dikuningin Nomor ini 4. True, false. Nomor 14 ya Pak? False. Only one power set. Yang false, Pak. False. Oke. Iya. Ya, oke, lanjut. Profiko, Rohmah. Iya, Nomor Pak, ada. 13. Ya. Di gambar ini, one full replicate of the experiment highlighted. Di garis kuning ini ada garis titik-titik bawahnya. Pasti nggak muncul, kursornya nggak muncul ya? Kenapa? Kursor saya nggak muncul ya? Muncul, Pak. Muncul. Oh, muncul. Ada. Ya, ada titik-titik ini nih. Dikuningin semua. Itu menunjukkan satu replikasi atau bukan? True or false? Mbak Resiko. False, true, false. Kayaknya true deh, Pak. Kayaknya true. Ya. Bisa. Gambarnya gini. Ya. Nomor di bawahnya Mbak Resiko siapa? Rosa. Ya Pak, hadir. Ya, makin belakang makin panjang soalnya. Jadi gambar seperti ini, 160 atau 80, 200, 220, fokusnya pada yang di red box, berarti yang ini. 20. Kita tekin. Berapa? How many deviation from this treatment mean? Di rataan treatment ini deviasinya seberapa banyak? Kemudian berapa degree of freedom for error under this treatment? Degree of freedom error-nya ada berapa? A, B, C, D. Berapa rata, ada berapa nilai rata? Nomor 1 Pak, A. Limaran, so for degree of freedom ya. Iya. Yes. Yang
Ini kecil banget ya, kelihatan nggak ya? Safira. Kelihatan nggak soalnya? Perlu saya zoom. Kecil banget, Pak. Kecil banget. Iya. Begini. Terus soalnya nggak kelihatan. Ini cukup. Ada Safira di sini? Pak hadir. Hadir. Di gambar sebelah kiri ada 3 run under level 1 of sector. Gambar sebelah kiri itu yang mana? Ini kiri atau atas ya maksudnya ya. Di gambar ini ada 3 run under level 1 of the sector. This means there is a mean and consequently 2 degree of freedom for error with respect to this mean. We have 4 altogether. True for something else. Soalnya nangkep nggak? Yang true Pak. Benar. True. True. True ya. Ada 3 run dalam satu level, 3 run, terus jadi semin and consequently 2 degree of freedom. Jawabannya true. True. Yes. Gambarnya mirip-mirip tapi beda. Di gambar yang ini ada 6 data point, 1 grand min. Mbak Sri. Ada Mbak Sri? Benar nggak? Ada 6 data point, 1 grand min. Berarti ada 5 deviasi from this mean, and yang ke-6 itu dipaksa value-nya 4 of the first 5. So we have only 5 degree of freedom. True, false? Ada Mbak Sri ya tadi ya? Mbak Sri ada? Nggak ada? Nggak ada Mbak Sri? Ada? Ada kabarnya? Mbak Yulia? Iya Pak. Ya. Di gambar ini ada 6 data point, 1 grand min, Soalnya nggak kelihatan Pak. Nih, Oh ya. true false. Enam data point, 1 True grand Pak. min. True. Oh, bisa digedein gambarnya. Digedein ini kan. Kegedean tapi ya. Is the picture shown on the left correct or incorrect? Tadi siapa yang belum? Ini saya. Pak. Ada. Correct atau incorrect nomor 19. Deviasinya adalah yang ini, from grand min. Deviasi from grand min atau min 1 yang ini. Ini grand min, ini min 1, ini min 2. Gambarnya benar. Itu ya? Correct. Siap. Nomor 20. Ini tabel doang kelihatan kali ya. Nomor 20. Mas Yusak. Hadir, Pak. Hadir. Di tabel below, maksudnya tabel di atas, kalau kita nambahin N-nya, apa yang terjadi pada jumlah titik di scatter diagram at every treatment level? Dotnya nambah secara vertikal atau horizontal. Tadi vertikal horizontal tuh ngacu pada gambar ini ya. Kalau misalnya ini nambah vertikal, kalau gini nambah horizontal. Ya. Apa jawabannya? Vertikal, Bang. Yang A, B, C, it goes down. N-nya nambah. B, Pak. Ini, titiknya nambah jumlah secara vertikal. Ya. Terus, 21. Belum masih ada jarak.
Belajar. Kalau A-nya yang ditambah bukan N-nya. Kalau tadi kan N-nya ditambahin, ini A-nya ditambah, nambah banyak. Apa yang terjadi dengan jumlah titik di scatter diagramnya? Apakah akan bertambah secara horizontal atau vertikal with new level? Nothing, it will go down. It will level horizontal. Nothing. Nothing. Kunci? Nothing will go down, will go up, will at level It will horizontally. go up as we add level. Yang jawab siapa itu? Bajara. Oh, dicek. C, Pak. Berarti yang ini ya. C ya. Sip. Nomor 22. Pertanyaan untuk Andri Gandhi. Mas Andri Gandhi. Mana gambar yang sebelah kiri, yang sebelah kanan yang menunjukkan correct grouping in term of the definition of replicate of an experiment. Jadi replikasi itu ditunjukkan oleh gambar yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Replikasi 1, replikasi 2, replikasi 3, atau replikasi 1, replikasi 2. Jadi yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Replikasi 2, Pak. Ah? Satu, Pak. Yang left. Yang left. Jadi replikasi itu adalah atas bawah gini ya. Sembari. Ya. Sip. Yang tiga siapa tuh? Di bawahnya Mas Andi ada Mas Andri ada Arya Yori. Udah kelihatan gambarnya? Kalau N-nya ditambahin, degree of freedom error-nya nambah atau berkurang? Nah, ada rumusan nih. Sudah kelihatan, Pak. Udah kelihatan, siap. Ini terpengaruhnya. Itu pertanyaannya yang mana sih? Degree of freedom error-nya nambah atau kurang, terus total variability-nya terpengaruh atau tidak, dan degree of freedom treatment-nya terpengaruh atau tidak kalau N-nya bertambah. C, Pak. C. Ya. 24. Terima kasih. Bastiar. Mas Bastiar atau Pak Bastiar. Kalau kita ubah jumlah titiknya dalam scatter diagram per level from let's say dari 3 jadi 5. Yang ini 3 nih. Jadi 5 titik per levelnya. Apa yang akan terjadi? Rata-rata treatmentnya bakal berubah sehingga SS treatmentnya berubah, sehingga berubah juga MS treatmentnya, sehingga evaluasinya berubah, total variabelnya berubah atau A, Pak. Ini A. Iya, kayak E, Pak. Kayak E. Itu saya. Siap. 25 Diniari Samsul. Iya, Pak. Panggilan jawabannya apa? Kalau levelnya berubah dari 2 jadi 3, 2 level jadi 3 level, apa yang terjadi? A, B, C, D. Apa? Degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya nambah, Grammy-nya berubah, SS-nya berubah, MS treatment-nya berubah. Itu ya. 26. Di Rahayu. Table for one factor randomized experiment udah lewat ya berarti ini ya. Satu faktor randomized, benar atau salah formulanya? SS treatment amin 1, SSE, SSC, MS treatment, MSC, MS treatment per MSC. Tadi siapa? Di luar siapa sekarang? Di Rahayu. Di Rahayu. Ada? Ada.
Ada ya? Bawahnya deh, Mas Fajar Dwi Kuncoro nomor 26. Tunggu. True or false? True, Pak. True. 27. Di bawahnya Mas Fajar ada Bagina ya? Gina Haura Samara. True or false? Kalau pakai blocking rumusnya benar nggak jadi seperti ini? Tunggu. Ada? Ada kah? Bagina? Kayaknya nggak ada deh, Pak. Nggak ada. Mbak Rayinda? Rayinda ada Mbak Rayi? Jawab lewat chat, Pak. Lewat chat? Mana? Nggak masuk. True, Pak. Iya. Apa jawabannya? True ya? True. Iya. Oke. True. Yang blocking true. Yang nomor 28. Why is repeated measure give the name is given? Kenapa itu namanya repeated measure? Bawahnya Mbak Gina, Mbak Rai, Mas Sutarlan. Mas Sutarlan? Kenapa? Udah diajarin belum repeated measure? Replikasi, Pak, yang udah diajarin. Belum. Tapi ini repeated. Belum ini. Tembak, Pak. Tembak sama-sama. Repetisi sama barangkali A. Dinamakan repeated karena multiple replicate. Barangkali A. Bisa jadi ya, namanya juga nembak ya. Nah, 2 soal lagi terakhir. Nomor 29. Supri Yusuf Nasution. Mas ya ini ya? Aduh, no. Iya, Pak. Ya. Kalau ada 2 faktor, 2 level, dia 2 pangkat 2 atau 4 atau none of the above. B, Pak. 2 pangkat 2, Pak. 2 pangkat 2 bungkus. Nomor 30. Jawab sama-sama ya, ber-30-30-nya ya. Kalau ada 2 pangkat 3, artinya 2 faktor 3 level atau 3 faktor 2 level? Oh, ada 10 replikasi. A, B, C. 2 faktor 3 level. 3 faktor 3 faktor 2 level. Ampun. 3 faktor 2 level, Pak. 3 faktor 2 level, Pak. B. Oh ya. B ya. Bungkus B ya. B, Pak. B. Berapa, Pak? Hah? Gampang ya soalnya. Ini kita coba cek nilai untuk angkatan ini berapa. Siap ya? Ya. Ini 52%. Ya, Pak. Good. Luar biasa. Alhamdulillah. Lulus kan ini? Alhamdulillah lulus ya, Pak. Ini jawabannya pada belum tahu kan? At least amin lah, Pak. Insya Allah ya. Dalam waktu 2000 detik ya. 2000 detik 30 soal, yang benar 24, yang salah 6. Pada megang kunci jawaban kan ya? Pada megang kunci jawabannya nggak? Enggak, Pak. Enggak tahu, Pak. Enggak ada, Pak. Ya, tulus ya. Tulus. Iya, Pak. Kita bahas satu persatu ya. Ini refreshing aja. Jadi emang buat pemahaman kita tentang desain atau eksperimen, kita udah jawab 80% benar. Rata-rata orang jawabnya 52% sukses. Berarti udah di atas rata-rata, mesti saya yakin dan percaya. Ada kelas ini, insya Allah. Bisa. Kita bisa. Ya, jadi yang pertama benar, ANOVA memang tujuannya untuk menguji kesamaan 2 atau lebih dari rata-rata. Makanya dinamakan analisis varian. Kita lihat kesamaannya, kesamaan antara 2 rata-rata. Rata-ratanya sama nggak sih antara yang satu dengan yang lainnya? Antara treatment satu dengan treatment lainnya itu sama atau tidak? Kalau sama berarti variasinya kecil, gitu kan ya. Itu kalau misalnya berbeda, variasinya besar. Jadi ANOVA itu benar, tujuannya untuk menguji equality dari 2 or more. Termasuk kalau misalnya satu faktor dia rata-ratanya cuma 1 ya. Itu kalau ada 2 faktor berarti dia punya dua treatment, berarti 2 rata-rata. 2 benar, replikasi adalah performance complete yang dilakukan dalam sebuah eksperimen, ya. Berarti semua treatmentnya dilakukan secara
lengkap ya. Jadi yang namanya replikasi itu adalah kalau kita bikin, udah pernah contohin yang contoh yang di buku itu chapter 1 yang golf ya kalau nggak salah ya. Golf ada faktornya itu ada pukulan golfnya, bolanya, ketik golfnya, sama orangnya kan, orangnya minum atau minum. Nah, kalau replikasi pertama menunjukkan bolanya adalah bola pejal, bola A misalnya, terus sticknya stick yang B, terus orangnya dalam keadaan minum kopi. Berarti itu sebagai replikasi pertama. Replikasi keduanya juga harus diulang lagi dengan secara random. Ketika dapat kombinasi yang sama, dia ngambil pukul bola lagi. Jadi nggak boleh dengan pengambilan data atau pengambilan data yang sama ya. Artinya dia harus diacak lagi, disetting lagi parameter level faktornya, ambil data lagi. Itu replikasi. Kalau seandainya tadi yang dibilang repetisi itu adalah kalau seandainya kombinasi faktor levelnya sama nih, identik. Level A-nya bolanya bola A, sticknya stick B, minumnya minum C, kategori C nggak minum misalnya A, B, C. Tapi sekali ngambil data 2 kali, itu repeated measure. Ya, mukulnya 2 kali, sama dia dipukul 2 kali. Itu kurang replikasi namanya, itu masih yang istilahnya repeated measure. Jadi ngambil data 2 kali. Nomor 3 ya, nomor 3 ini salah Pak. Tadi nomor 3 siapa nih? Nomor 3, gambar ini menunjukkan significant result, true. Salah ya. Tadi jawabannya true, padahal jawabannya benar adalah false. The means all seem to fall within the spread of the data. It would be difficult to tell them apart. Susah ya. Kenyataannya signifikan atau enggak? Tadi yang kita anggapnya rata-ratanya signifikan ya, berbeda ya. Rata-ratanya yang mana sih? Rata-ratanya gambar yang mana? Yang garis tengah, Pak. Rata-rata masing. Ini ya. Ya. Satu rata-ratanya untuk level 1. Ini kan faktor ya, faktor chemical extension 1331. Ada 4 level 1, level 2, level 3, level 4. Ini adalah respon variabel kita, ya, brightness. Nah, pas kita ngambil data, satu level ini menghasilkan minimumnya ini, rata-ratanya ini. Benar ya, rata-rata ya? Rata-rata atau median? Box plot bacanya gimana ya? Yang tengah kayaknya rata-rata, Pak. Rata-rata, Pak. Yang bawah itu batas bawah, Pak. Batas bawah, yang titik bawah? Yang paling bawah itu kuartil, Pak. Yang garis bawah? Kuartil. 1. Yang atas kuartil 3 ya? Kuartil 3 itu, Pak. Ini bukan kedua ya, rata-rata ya? Ya. Yang ini minimum, ini maksimum? Iya. Ya. Kalau dilihat dari sini, perbedaan antar treatmentnya berarti antara sini, sama sini, sama sini, sama sini. Secara rata-rata kan, kalau kita rata-ratakan, ini Q2 kali Pak? Q2 atau min? Min ya, benar ya? Sepakat ya semua ya? Iya. Kalau dilihat secara rata-rata treatment level 1, level 2, level 3, level 4, kan signifikan atau tidaknya agak susah diukur ya, karena kita kalau udah bicara ngomong signifikan atau tidak, kita bicara level of significance, atau sering kita kenal dengan istilahnya alpha level ya, level alfanya kan. Pada tingkat alpha tertentu dengan tingkat kepercayaan 1 min alpha, jadi kalau misalnya alpha 5%, berarti tingkat kepercayaan 95%, dia signifikan. Tapi dalam kondisi 1% mungkin jadi tidak signifikan. Dalam kondisi 1% jadi tidak signifikan, misalnya seperti itu. Nah, jadi yang lebih tepat, kalau yang it is obvious one of the means must be different, ini nggak obvious banget ya. Karena kisarannya di kisaran sekitar 77 sampai paling tinggi 80-an kan. Nah, itu kan kita nggak tahu signifikan atau enggaknya, kan harus diukur dengan angka ya. Jadi lebih tepat jawabannya adalah yang false ya. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Ya, Pak. Jelas, Pak. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Incompletely randomized experiment of semua percobaan dilakukan secara random. Ini jelas ya, true ya, karena memang konsepnya DOE ada 3 konsep, dia harus randomization. Yang kedua apa? Blocking, Pak. Blocking. Kalau ada replikasi, Pak. Replikasi dan blocking. Replikasi, blocking dan
Randomisasi. Randomisasi. Good. Nomor 4, true. Nomor 5 salah ternyata. Why randomize the application of treatment in the first place? Kenapa kita perlu randomisasi sih? Karena alasan tadi jawabannya adalah untuk mengurangi bias by exclusion. Itu benar, tapi yang lebih benar adalah 1 dan 2 benar. Yang pertama juga benar ya. Jadi nggak ada alasan untuk randomisasi. We do it because we are told to. Aneh ya jawabannya ya. Ada ya? Salah kunci kali ya ini ya? Jawaban 1 dan jawaban 2 benar. Jawaban 1 kan nggak ada alasan untuk randomisasi. Kita melakukan karena disuruh. Aneh ya kalau jawaban gitu ya, kurang ilmiah ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena kalau disuruh berarti ada campur tangan manusia, Pak. Tidak random lagi, Pak. Kita ini ya. Yang harusnya benar jawabannya 2 aja ya, kita koreksi ya. Jadi nggak 80 nih jumlahnya nih, berarti 82-an. 85, Pak. 85. Enggak lah. Maka 1 lah. Fixed effect eksperimen treatmentnya dipilih secara random. False. Yang benar adalah salah. Berarti salah ya. Dan itu jawabannya benar. Berarti ya? Iya. Iya, Pak. Jawabannya benar untuk yang salah, Pak. Jawabannya benar karena itu salah ya penyataannya ya. Harusnya fixed effect eksperimen, pada fixed effect eksperimen treatmentnya nggak dipilih secara random tapi definitif. Artinya diskrit ya. Yang kita pelajari sejauh ini, level treatment itu kan kita pilih secara sukarela kan, secara intensional kan. Saya mau levelnya 3, bolanya 3 jenis, sticknya ada 3 jenis, atau kalau temperaturnya saya main 3 level. Nah itu kan dia nggak dipilih secara random, itu dipilih secara fait accompli. Itu yang disebut dengan fixed effect eksperimen. Nah yang untuk random effect eksperimen itu nanti dipelajari chapter khusus di belakang-belakang. Kalau di bukunya itu kalau nggak salah chapter 12 atau 13 saya lupa. 13 kalau nggak salah. Nah itu memang memperlakukan pemilihan treatment levelnya itu bukan fix seperti yang kita lakukan sekarang ini, tapi kita pilih secara random untuk akurasi yang lebih baik atau untuk performa yang lebih baik dalam eksperimennya. Makanya jawabannya untuk fixed effect ini adalah harusnya bukan random tapi lawannya random. So, jelas ya? 7 benar, ini udah di luar kepala semua ya. SST sama dengan SS treatment ditambah SS error. True. Nah ini juga, ini bagian dari kalau udah expected value ini, kata-kata expected value ini masuk chapter 13 yang tadi tuh, random effect. Random effect dari random effect eksperimen kalau nggak salah namanya ya. Iya, random effect eksperimen. Jawabannya bukan A ya, tapi jawabannya adalah yang C. Ini ada chapter 13 kalau nggak salah. Jadi mungkin belum belajar. Ini nggak apa-apa. Yang jawabannya yang varians. Varians ini varians, ada deviasi, ini N-1 kali varians. C ya jawabannya ya. Yang nomor 9, statistik sinyal ANOVA, sinyal faktor ANOVA itu menunjukkan kalau dia signifikan artinya dia different. Jawabannya true pada false. Benar ya? Biasanya kalau statistik kalau nilainya signifikan itu artinya berbeda atau sama? Sama. Matiin titik sama. Kalau signifikan, statistiknya signifikan, itu berarti reject atau do not reject? Reject, Pak. Reject, Pak. Reject, Pak. Seharusnya lebih besar daripada alpha, Pak. Ya, berarti reject null kan ya? Kalau reject null berarti beda atau sama? Beda, Pak. Beda, Pak. Beda, Pak. H1 diterima, H0 di reject, Pak. Ya, harusnya jawabannya true ya, bukan false ya. Ya. Ya, berarti yang false ini salah, harusnya jawabannya true. Jelas? Ya. 10 benar, MS treatment bagi MS error, ini yang melalui ANOVA ya benar ya. Sudah jelas, cukup jelas. Nomor 11, it seems so benar ya, it seems so. It seems so ini orang Korea kan. It seems so benar. Ya, Pak. Jadi kalau dilihat, at least one of treatment mean is different from the other. Kan dilihat dia agak kayak tren ke atas gitu ya. Yang pertama rata-ratanya di sini, yang kedua di sini, ketiga di sini, yang keempat di sini. Kayaknya lumayan, lonjakannya lumayan jauh nih. Jadi emang benar kira-kira antar level treatmentnya itu ada perbedaan. Perbedaan respon variabelnya. Jadi kalau misalnya level kecil, respon kecil, level kedua, respon kedua, level ketiga makin naik responnya, level keempat makin tinggi lagi responnya dan cenderung berbanding lurus.
gitu ya, gradiennya positif, sehingga jawabannya benar bahwa setidaknya ada rataan satu treatment yang berbeda dengan yang lainnya. Confirm ya. 12 benar juga bahwa formula model kita adalah mu I sama dengan mu ditambah varians dari treatment I. Gitu ya bacanya ya. Rataan I sama dengan rataan grand mean. Ini kan grand mean tadi ada gambar rata-rata total ya, rata-rata besar ditambah varians dari treatmentnya kan, atau errornya. Ya, treatment 1, treatment kedua, treatment ketiga, itu varians berapa, itu adalah model kita. Itu untuk memprediksi nilai rataan untuk suatu treatment tertentu. Makanya model ANOVA-nya seperti ini, dan ini benar. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ini aja ya, langsung disela aja. Masih pada di sini semua kan ya? Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Standby. Tinggal ya, ntar saya juga ngomong sendiri kan nggak seru. Ya. Lagi nyimak Pak. Nyimak, siap. 13 sudah, 14 benar juga ya. Mantap nih, benar-benar semuanya. In the picture below, satu replikasi adalah ini. Salah ya. Satu replikasi itu adalah satu kolom. Nah, satu kolom ini menunjukkan satu level ya. Level power 200. Satu replikasinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 run. Ada settingan parameter, ada settingan level power 200. Artinya bukan satu replikasi, tapi 5 replikasi untuk level 200. Jelas ya? Jadi jawabannya false, bukan true. Only one power setting digunakan instead of semua. Yang dikuningin doang cuma menunjukkan untuk satu power setting aja. 15 benar, nanti baru benar. Replikasi itu adalah yang misalnya yang bawah semua, yang kedua semua, ketiga semua, kelima semua. Satu ini satu replikasi. Jadi satu replikasi itu adalah untuk lengkap tadi kan, lengkap untuk semua level. Satu replikasi berarti kan satu ini level 1, level 2, level 3, level 4 komplit diulangin semua. Replikasi pertama, replikasi kedua, level 1 lagi, level 2 lagi, level 3 lagi, level 4 lagi, dan itu dilakukan tapi secara random. Ini itu disebut dengan replikasi. Semua power setting dilakukan. Itu adalah replikasi dan ini jawabannya benar. Nah, yang ini yang salah nih. Nomor 16, gambar di bawah ada berapa run? Run-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya harusnya ya. Benar ya, 5 run. Degree of freedom-nya, so for deviation from this treatment level mean and the fifth is force. Both of the above, dua-duanya benar ya. Berarti yang pertama, ini nggak salah sebenarnya benar, tapi yang pernyataan kedua ini juga sebenarnya benar. Jadi ada 5 run, ada 4 deviasi from this treatment level mean, benar nggak 4 deviasi? And the fifth is force. Tapi nggak maksudnya for deviation from this treatment level mean sama the fifth-nya adalah force, ngerti nggak? Atau perlu dijelasin? The fifth force-nya itu nggak ngerti Pak, mohon maaf. Ya, kan kita suka ngelihat kalau level itu ada dikurangin satunya bukan sih, degree of freedom? Ya, treatment kurangin 1 atau faktor dikurangin 1, level dikurangin 1 gitu ya. Nah, yang dikurangin 1 itu adalah yang disebut dengan is force. Itu degree of freedom. Jadi kalau ada 5 run berarti N-nya 5, sebenarnya degree of freedom-nya adalah 4 karena yang satunya adalah force di apa itu? Dikurangin degree of freedom-nya. Pernyataan itu sama sebenarnya, Pak. Apanya? Makanya 5 run ini benar. Pernyataannya juga benar, nggak salah. Yang pertama benar, cuman yang kedua juga sebenarnya nggak benar, nggak salah. Artinya dua-duanya benar. Itu definisi dari degree of freedom itu. Ya. Ya mohon maaf Pak, kalau yang 5 runs itu kalau kita baca dari yang 160 sama 180 kayaknya itu cuma 4 runs Pak. Bukan 5 runs kayaknya Pak. Mungkin kalau yang untuk 200 dan 220 setuju Pak 5 runs. Tapi mungkin kalau yang dotnya numpuk kali Pak. Numpuk kayaknya Pak ini Pak. Ini kan dia bertemu. Dotnya numpuk Pak itu Pak. Ya. Oh yang ini 90 sama, nilainya sama. Bisa jadi nilainya identik sama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalau emang cuma 4 berarti dia eksperimennya belum lengkap ya, masih ada yang kosong gitu loh. Harusnya sama, kalau replikasi kan ya ada 4 level, ada 2 replikasi, ada berapa satu faktor, berarti kan harusnya dia pengalinya ya kali 4, kali
kali sejumlah replikasinya. Mungkin dia bukannya 4 tapi memang tumpukan aja ini. Tertumpuk jadi ada seolah-olah 4 titik pada 5 titik. Gitu ya. Ya, baik Pak. Kecuali dia masih on the way. Jadi kalau on the way kayaknya nggak sih. Soalnya nggak mungkin kalau on the way kita ceritain. Bisa udah selesai eksperimennya. Nah, yang ini benar. Jadi kalau dilihat ada 3 run, 1, 2, 3 titik. Dalam satu level 1, level 2 sama-sama 3 titik. Jadi 3 run. Artinya ada 2 degree of freedom, artinya force. Ya benar ya. Dan we have 4 all together. Apa maksudnya 4 all together? Apa 4 all together? We have 4 all together. Oh ya, karena 2 degree of freedom, 2 degree of freedom yang kiri, 2 degree of freedom yang kanan, jadi ada 4 degree of freedom. Benar ya? Gitu ya? Betul, Pak. Iya. Ya. Ini juga benar, ada 6 data point, kalau dapat 6 benar. 1 grand min yang tengah ini, grand min. This means we can calculate ada 5 deviasi, karena ada 6 data point, berarti 5 deviasi, satu yang ke-6-nya force by the values of the first 5. Berarti ini yang degree of freedom tadi yang dikurangin 1. So we have only 5 degree of freedom. Itu penjelasan. 6 data point, degree of freedom-nya 6 per 1 alias 5. Cukup jelas. Ada pertanyaan? Belum ya? Yang kiri, left, correct atau incorrect? Correct, benar ya. Jadi yang ini adalah disdeskripsinya, kalau kita gambar, kita besarkan sedikit. Jalan ya? Membesar nggak? Ya, ini ada 3. This deviation from the grand mean is forced by the first. Ya, juga deviation from grand mean of treatment mean 1 yang ini. Jadi kurangin 1 ya. Makanya maksudnya degree of freedom selalu dikurangin 1. Treatment kurang 1 atau semua kombinasi, semua observation dikurangin 1 atau kalau error ada pengurang 1-nya. Ya, jadi itu benar. Ada pertanyaan? Ini juga benar. Kalau n-nya nambah berarti n itu apa tadi? Replikasi ya? Benar ya? Replikasi. 2 replikasi berarti dikali 2, 3 replikasi kali 3, 1 replikasi berarti n-nya 1. Kalau n-nya 1, 1 kurang 1, 0 dong. A-nya jadi 0 ya? Yes, benar ya? Kalau n-nya 1. N-nya 1 berarti replikasinya cuma 1. Berarti nggak ada replikasi atau... Nggak ada error, 100%. Nggak ada errornya. Nggak ada errornya kan? Replikasi sekali. Ya, replikasi 1 tuh artinya nggak ada replikasi ya. N sama dengan 1 sama dengan tidak ada replikasi. Artinya cuma sekali diambil data. Gitu ya. Makanya kenapa kita butuh replikasi supaya errornya nggak 0. Kalau replikasinya 1 kurang 1, 0. 0 kali A, 0. Errornya 0. Jadi ada yang hilang. Source of variability-nya jadi nggak terukur. Makanya nanti ada perlakuan khusus kalau seandainya kita melakukan eksperimen yang memaksa kita cuma bisa ngambil 1 eksperimen atau replikasi. Nah, itu ada perlakuan khususnya lagi. Bisa tetap dilakukan, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus kita. Tapi normalnya kalau pengen aman, replikasi harus tetap dilakukan. Karena memang prinsipnya supaya errornya bisa kita pantau. Itu ya, berarti benar ya. Kalau n-nya nambah, berarti nambahnya secara vertikal ya. N-nya nambah secara vertikal. Tapi kan tadi replikasi itu ini ya. Kalau n-nya nambah berarti kan satu set ini nambah. Berarti dia naik secara vertikal ke atas. Benar ya? Tidak nambah atau ya nambahnya secara vertikal. Cukup jelas ya. Nomor berapa tadi? Nomor 20 udah. Nomor 21. Kalau yang nambah adalah A-nya. A itu adalah treatment. Treatment itu adalah level ya berarti ya? Iya, level. Iya, Pak. Levelnya nambah. Jadi yang terjadi adalah it will go up as we add level horizontally. Nambah ke atas tapi secara horizontal. Nambah kolom. Nambah apa? Nambah kolom. Kolomnya Ya? kalau kita. Betul, nambah kolom. Ini juga benar. Yang dibilang grup replikasi adalah yang sebelah kiri bukan sebelah kanan. Ini adalah nambah treatment level. Ini nambah replikasi. Ini yang nambah A. Ini yang nambah N. Ya, 23 juga benar. Jadi kalau kita tambahin N-nya, freedom degrees-nya nambah, treatment degrees-nya juga, treatment degrees-nya konstan ya.
variability-nya yang nambah. Kan rumus treatment degree yang mana rumus treatment degree? Ketutupannya. Treatment degree-nya adalah A-1. Tadi yang dibilang yang nambah adalah N-nya. Kalau nambah N-nya, si treatment degree-nya nggak berubah dong. Kan nggak ada N-nya di sini. Ya. Error-nya nambah. Total variability-nya juga nambah. Total variability itu adalah perkalian N sama A dikurangin 1-nya, total observasi semua dikurangin 1. Ya. Gampang kan, tinggal lihat rumusnya aja. Kalau rumusnya kita paham, itu bisa aja. Yang nomor ini dari 3 jadi 5 titiknya. Jadi yang terjadi adalah treatment means-nya nggak berubah. Berubah ya? Benar ya? Treatment means-nya nambah, SS treatment-nya nambah, MS treatment nambah, sehingga ekspektasinya nambah. Dari mana? Dari formula ini aja. 3 jadi 5. 3 ini kan berarti N-nya. N-nya 3 jadi N-nya 5. Berarti kan kalau yang ada N-nya nambah nih. Berarti kan ininya jadi 5, ini jadi 5, berarti SS error nambah, SS treatment-nya juga nambah ya? Tadi dibilang apa? Treatment-nya tetap, Pak. Will change Pembagiannya, mean square-nya yang berubah, Pak. Means yang berubah. Ya, jadi dibagi 3, mean square-nya. Dibagi 3 jadi dibagi 5, SS treatment juga berubah, sama MS treatment-nya berubah. Tapi yang ini kenapa salahnya? Most of the change will be in the error, some, but all of the things in the first option will happen. Nggak, kurang benar ya? Ada perubahan juga, Pak. Perubahan sih, tapi kita nggak bisa bilang perubahan yang paling banyak di errornya. Karena kata-kata yang dikesaran Nah, di total juga, Pak. Semuanya juga berubah. Jadi yang lebih tepat yang jawabannya A. Yang nomor 3, kalau levelnya nambah dari 2 level jadi 3 level, maka yang terjadi adalah degree of freedom treatment-nya nambah pastinya, karena A-nya berubah, berarti tadinya 2 kurang 1 jadi 3 kurang 1 kan berubah ya, berarti ya degree of freedom treatment-nya. Grand mean-nya juga berubah, SS treatment-nya berubah, sama ya. Benar ya? Berarti yang jawabannya yang lebih tepat adalah yang A, karena semuanya berubah ketika kita nambahin kolom sama nambahin replikasi. Jadi kesimpulannya nambah replikasi atau nambah level, dua-duanya sama-sama merubah treatment, rata-rata treatment, rata-rata besarnya sama SS treatment dan MS treatment dan nilai SS-nya. Gitu ya. Ini juga benar, ini udah ada di buku, jadi cukup menjelaskan. Juga benar, nggak ada yang salah. Bedanya kalau ada blocking, dia nambah source variasinya di blocking ya. Blocking itu ngurangin siapa dia? Dia ngambil jatahnya siapa dia? Kan awalnya begini nih, A-1, A-1, AN dikurangin 1. Gara-gara ada blok, yang tadinya variasi yang di blocking itu lahirnya dari mana? Lahirnya dari treatment, dari error, atau dari total? Variasi. Noise. Variasi blok itu lahirnya dari treatment, dari error, atau dari total? Itu diperhatikan dari 2 tabel ini. Kalau yang ini yang nggak ada bloknya, ini ada bloknya. Ya. Gimana? Treatment, Pak. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya? Ada jawaban Kalau lain? melihat dari rumusnya, Pak. Kan di sini treatment tetap A-1. Di sini juga treatmentnya tetap A-1. Errornya Dari error, A-1. Di sini errornya jadi A-1, B-1. Ini totalnya A-1. Di sini jadi A dikali B-1. Error atau total? Dia ngurangin jatahnya siapa? Error, Pak. Error ya? Error. Kombinasi error. Ya. Kan mungkin di buku ada contohnya kalau kita ngebandingin kalau kita melakukan blocking sama tidak melakukan blocking. Ketika kita melakukan blocking untuk suatu kondisi eksperimen, ketika kita tidak melakukan blocking untuk sebuah eksperimen yang harusnya di blocking, nanti kemungkinan errornya akan besar. Iya, Pak. Karena ada kontribusi error yang disebabkan oleh blok yang tidak diblok tadi. Gitu. Tapi ketika kita blocking, errornya kecil.
tapi blockingnya besar, signifikan. Jadi artinya apa? Blocking itu diperlukan ketika kita tahu bahwa memang itu harus dilakukan. Contohnya kan kalau yang sering di blocking udah kan ya, udah diajarin ya. Kita review aja sedikit. Yang contoh yang di eksperimen yang pertanian ya, farming kan, awalnya kan dari tanian. Tanah itu ada yang blok subur, ada blok gembur, ada blok tandus gitu kan ya, ada blok yang warna subur. Kalau itu kita pukul rata, kita nggak blocking, kita pakai yang randomized eksperimen yang seperti ini biasa tanpa blocking, mungkin hasil errornya jadi besar, mungkin. Jadi kita jadi salah menafsirkan. Kita bilang, wah kalau errornya besar berarti model kita nggak bagus nih, eksperimen kita kurang bagus efeknya. Jadi treatment kita kurang berpengaruh karena errornya cukup besar, signifikan. Sehingga kita jadi ragu-ragu untuk ngambil keputusan. Padahal sebenarnya bisa jadi treatmentnya signifikan. Yang bikin jadi errornya besar itu adalah blockingnya itu, pengaruh dari blocking. Ketika kita melakukan blocking, kita jadi memilah error mana yang benar-benar error dan error mana yang karena blocking. Definisi blocking adalah kita lakukan blocking ketika apa kemarin definisinya? Ketika kita tahu di awal, kita tahu kalau varian tersebut disebabkan karena variabel tersebut kan, tapi kita nggak tertarik untuk mempengaruhi dia signifikan atau tidak signifikan, ya nggak? Kita tahu nih di awal nih, nanti blok tanah pertanian itu bakal ngaruh nih. Jelas aja yang subur pasti nilai respons variabelnya tinggi. Misalnya jumlah bulir padi lebih banyak daripada yang nggak subur, ya kan? Berarti kan ada pengaruh tuh dari blok tanah. Kalau kita nggak blocking, kalau kita blocking kita jadi tahu. Tapi kita nggak pengen tahu. Ya itu mah udah rule of thumb lah, nggak perlu saya eksperimenkan. Saya juga udah tahu kalau yang subur pasti bulir padinya lebih banyak daripada yang nggak subur. Gitu. Tapi saya harus blocking supaya saya tahu nih bahwa treatment di sini benar-benar efektif atau tidak nih pengukurannya terhadap respon variabel yang kita ukur. Errornya kecil atau enggak nih dari hasilnya. Kan kita pilih. Karena bloknya besar ya nggak apa-apa. Berarti emang bagus. Berarti kita benar melakukan blocking karena ternyata memang blocking signifikan misalnya. Makanya perlu blocking. Atau misalnya contoh blocking yang lain misalnya operator. Yang satu operatornya eksperimen pertama dilakukan pada operator yang memang udah jago banget gitu mengoperasikan mesin tersebut. Nah, setelah lagi kita ambil datanya untuk operator yang baru belajar, baru training, baru magang. Kan beda dong, yang satu udah ahli banget, yang satu masih belajar. Bisa jadi respon variabelnya, misalnya respon variabelnya apa nih? Produktivitas atau produksi dia menghasilkan dari operasi, dari dia melakukan operasional yang diukur tersebut lebih banyak ya, lebih produktif kalau yang sudah senior daripada yang baru magang. Baru magang mungkin dia masih malu-malu, masih belajar-belajar, masih pelan, speednya, performanya masih kecil. Nah, kita tahu bahwa itu akan mempengaruhi, makanya kita perlu blocking. Karena kita tahu di awal, ini bakal bias nih, noise factor istilahnya, bakal mengganggu hasil kita. Kita pisahkan dulu nih, kita blocking aja. Kita blocking, kita bikin bahwa aplikasinya itu dalam bentuk blocking. Biasanya blockingnya dijadikan dalam bentuk aplikasi. Jadi untuk orang ini satu set, orang kedua satu set, orang ketiga satu set. Jadi yang kita benar lihat itu pengaruhnya adalah pengaruh treatmentnya. Blockingnya udah kita antisipasi supaya nggak mempengaruhi hasilnya. Gitu ya. Ada pertanyaan terkait blocking? Jelas? Jelas, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Pak, mau nanya, Pak. Nunggu. Sejauh apa kita bisa tahu blocking yang kita lakukan itu efektif atau tidak? Sejauh apa dia efektif atau tidak ya? Biasanya petunjuknya adalah pas kita lakukan blocking, nanti signifikan perbedaan blockingnya itu cukup signifikan. Kan ada SS block nih, ada SS block. SS block, walaupun SS blocknya kita nggak cari sih ya. Kenapa nggak dicari MS treatment dibagi, MS block dibagi error. Iya kan? Bisa aja kan kita cari kan? Ketika kita cari MS block dibagi MS error dan nilainya signifikan, berarti sebenarnya bloknya memang berpengaruh. Ada perbedaan antar blok. Antara orang satu, orang kedua, orang ketiga ada perbedaan. Atau antara tanah blok pertama sama blok kedua, tanah blok ketiga, itu ada perbedaan. Tapi di situ kan kita nggak pengen tahu. Kita nggak kita penasaran aja bisa kita cek di situ.
Tapi kenapa di sini formulanya dia nggak ngitungin MS block dibagi MS error? Karena memang sejatinya blocking itu untuk noise factor yang kita nggak tertarik untuk mempengaruhi, pengen lihat pengaruhnya. Harusnya sih kalau kita pengen ngecek, bener nggak sih dugaan awal kita bisa cek dari situ. MS block dibagi MS error. Oh ternyata bener nih, signifikan. Berarti udah bener nih kita lakukan blocking. Oh ternyata nggak bener, nggak signifikan. Berarti mungkin nggak perlu di blocking. Mungkin. Bisa dicek dari situ. Ngapain lewat? Masuk ke mic-nya. Ada pertanyaan lagi? Belum? Belum, Pak. Cukup, Pak. Nomor 28. Why is repeated measure given? Nah, kenapa dinamakan repeated measure? Berarti bukan run multiple replicate. Pak, maaf Pak. Untuk yang Apa? Hilang suaranya. Halo? Halo? Tadi yang menanya siapa? Hilang. Halo? Hilang ya? Putus ya? Hilang kayaknya Pak, putus Pak. Coba ditelepon lagi. Iya Pak, mohon maaf. Abimata di koneksinya kurang lancar, Pak. Kurang lancar. Coba diketik aja, diketik. Suaranya kayak robot. Apaan sih? Putus. Abi ketik aja, Abi. Ya, Abi tolong ketik aja ya. Ini ya. Suaranya nggak ini, nggak bisa dicerna. Ya, lanjut dulu ke nomor 28. Kenapa dinamakan repetisi bukan replikasi? Karena satu orang, let's say, gets the same treatment, tapi multiple times. Jadi treatment yang sama, jadi contoh misalnya kasus yang golok tadi ya, sama-sama bolanya bola jenis A, sama-sama sticknya stick yang B, sama-sama dalam kondisi tidak minum, tapi diambil datanya 2 kali, mukulnya 2 kali mukul bolanya. Nah itu namanya repetisi, multiple time, bukan replikasi. Kalau replikasi justru yang pertama, karena kita lakukan multiple replikasi itu ya namanya replikasi. Ada salah satu ukuran yang one way ANOVA, tapi yang repeated measure itu ada. Beberapa ada yang membutuhkan repeated measure ANOVA. Nah, di sini seperti apa yang butuh repeated measure? Ketika misalnya kita pengen memastikan bahwa nilai yang kita ambil, yang kita record itu adalah benar. Kita repetisi. Kadang-kadang karena mungkin ada faktor tidak akuratan dalam pengambilan, atau memang ada di lapangan yang memaksa kita untuk mengambil datanya berkali-kali. Tapi itu bukan dianggap sebagai replikasi. Itu dianggap sebagai repetisi. Repetisi nanti perlakuannya bukan sebagai replikasi, bukan sebagai N ya, tapi sebagai tetap satu nilai yang dimaksudkan. Satu nilai yang kira-kira yang paling mewakilkan eksperimen sebenarnya. Itu tujuannya. Oke. Sudah ada pertanyaan dari Mas Adi? Belum? Belum masuk ya chatnya? Belum ada. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Ya, terakhir, ini udah gampang banget. 2 level, 2 faktor, 2 level, 2 pangkat 2 level, 3 faktor, 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat itu adalah 2 level. Semua yang 2 pangkat, berarti levelnya pasti 2. Tinggal pangkat berapa pangkatnya saja, dia pangkatnya ada 3, pangkat 2, faktornya ada 2. Berarti itu ada level pangkat faktor. Ya, masuk. Maaf Pak, disconnect. Jadi blocking itu sebenarnya tidak harus berpengaruh ya Pak. Ya nggak harus. Tapi kita yakin di awal bahwa dia bakal berpengaruh. Makanya kita blocking. Namanya juga dugaan ya. Dugaan kuat dia bakal berpengaruh. Kita kan menduga-duga nih. Tanah ini kayaknya bakalan pengaruh nih. Kita blocking lah tanah yang ini, tanah yang ini. Karena menurut kita ini tanahnya subur, ini nggak subur, ini sedang suburnya, ini yang lumayan subur. Tapi ternyata ternyata zaman sudah berubah. Tiba-tiba zaman dia ternyata tanahnya subur semua.
jadi nggak berpengaruh dari blockingnya, kan bisa jadi seperti itu. Atau orang, kita awalnya kita berasumsi kita seuzon atau seuzon ya seuzon, kita berprasangka buruk bahwa ini orang performanya beda-beda nih, operator 1, operator 2, operator 3, mungkin dia bakalan ngaruh nih beda, karena yang satu mungkin males, yang satu rajin, yang satu termotivasi, yang satu demotivasi, yang satu lagi kerja di rumah misalnya. Nah, itu kan dugaan di awal yang kita blocking di awal supaya bukan karena pengaruh blockingnya, bukan karena pengaruh orangnya yang kita pengen cari tahu, tapi pengaruh faktor lainnya yang kita pengen cari tahu kita blocking. Gitu. Itu ya jawabannya. Noise factor. Jadi memang kita harus benar-benar, kalau emang itu noise factor itu definisinya adalah yang nanti kira-kira bakal mempengaruhi, walaupun kita belum tahu beneran mempengaruhi atau tidak, tapi kita nggak tertarik untuk mengetahui pengaruhnya ada atau tidak. Karena itu kita ya nggak tertarik untuk merekayasa pengaruh tersebut. Kalau treatment kan kita pengen tahu pengaruhnya ada atau enggak, karena kita pengen pakai itu untuk follow up berikutnya kan. Kalau misalnya ternyata berpengaruh, ya udah kita setting parameternya harus begini, harus rendah, temperaturnya harus tinggi, atau pressure-nya harus rendah, atau bolanya harus ini, itu harus yang seperti ini. Itu kan ujung-ujungnya kan buat kebijakan ke sana kan, rekomendasi setting parameter. Tapi kalau kita nggak tertarik untuk orangnya harus si Budi, orangnya harus si Ali, orangnya harus si Cecep, atau tanahnya harus di blocking sebelah kanan, kan kita nggak pengen mengarah ke sana kan. Tapi kita tahu bahwa itu bakal mempengaruhi hasil, maka kita blocking. Gitu. Itu menjawab ya, Abi ya. Terjawab Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan? Yes, kita udah habis. Jadi benar 20. Berapa tadi sebenarnya? 80, salah 6 ya? Salah 5 ya, yang tadi saya anulir berarti benar 5. Salah 6 jadi salah 5 ya. Jadi salah 5 benar. Saya mau tanya Pak Yun. Kenapa? Mau tanya saya tentang replikasi dan repetisi. Ya, enggak. Tadi kan dijelaskan ya kalau repetisi itu berbeda dengan replikasi. Yang untuk one way ANOVA yang sudah kita pelajari sebelumnya kan menggunakan replikasi ya. Kalau misalnya kan berarti kalau replikasi itu untuk satu treatment kan harus dikerjakan oleh faktor. Misalnya satu treatment itu berarti dikerjakan oleh operator yang berbeda. Itu kan replikasi ya Pak. Tapi kan jatuhnya operator tadi jadi blocking ya. Kalau yang one way ANOVA biasa itu replikasinya gimana Pak? Maksudnya biar bisa membedakan dengan repetisi. Karena kan misalnya tip pengukuran apa yang pakai mesin tip ke lempeng itu kan itu blocking ya. Maksudnya kalau yang one way ANOVA biasa itu replikasinya itu dikerjain sama siapa gitu? Saya kira itu mirip dengan repetisi nggak sih Pak, yang replikasi sama repetisi tadi? Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kan ANOVA ini biasanya kita kerjakan dalam hal untuk eksperimen percobaan lab ya. Ada nggak contoh ANOVA yang dikerjakan untuk manajemen gitu Pak? ANOVA untuk manajemen. Dua pertanyaan ya, berarti. Pertanyaan yang maksudnya kan biasanya karena ini pakai apa kayak harus uji lab gitu ya. Ada nggak ANOVA itu yang untuk aplikasi cuaca atau kurs rupiah dan sebagainya gitu Pak? Ya, oke. Terima kasih untuk penanya dari Citayam ini ya. Masalahnya. Ya, untuk ngejawab pertanyaan yang pertama terkait replikasi, tadi blocking ya, bedain mana replikasi, mana repetisi, sama kalau replikasinya dalam bentuk orang itu blocking atau bukan gitu ya. Kalau pertanyaannya cukup panjang, kalau nggak salah gitu pertanyaan. Nah, biasanya kalau di software SPSS itu kita bisa ada pilihan opsinya untuk mencentang atau tidak mencentang block on replicate. Sebentar di maintain. Kalau kita pakai SPSS itu ada pilihan kita mau centang atau tidak centang block on replicate. Jadi ada pilihan seperti itu. Biasanya memang replikasi itu kalau dia pakai blocking, yang menjadi blockingnya adalah replikasinya. Jadi yang menjadi blockingnya adalah replikasi. Replikasi pertama itu blocking 1, replikasi kedua blocking kedua, replikasi ketiga blocking ketiga. Nah itu dilakukan contohnya kalau misalnya kita pakai orang 1, orang 2, orang 3 sebagai replikasi. Tapi karena kita tahu, kita sadar, kita menduga bahwa nanti tiap orang punya performa yang berbeda nih, maka kita blok orang 1 sebagai replikasi 1, orang kedua sebagai replikasi kedua, orang 3 sebagai replikasi 3, dan kita acknowledge, kita kenali sebagai sebuah
replikasi sebagai sebuah blok 1, blok 2, blok 3. Maka itu sudah mengakomodir, blockingnya sudah terakomodir, replikasinya juga sudah terakomodir karena setiap orang melakukan level treatment lengkap. Semua level treatment dicobain sama dia satu-satu. Satu orang satu treatment, satu kombinasi treatment lengkap. Nanti ya. Jadi kalau 3 orang ya 3 kali kombinasi pengambilan data yang lengkap tadi itu. Dan itu udah memenuhi. Kalau kita nanti centang yang block on replicate, kita sudah melakukan blocking, kita sudah melakukan replikasi, kita juga sudah melakukan randomisasi. Randomisasi gimana ya? Kita urutannya jangan satu orang semua diselesain dulu, baru orang kedua, baru orang ketiga, karena misalnya alasannya supaya biar gampang Pak, ngumpulinnya susah. Kalau kita manggil-manggil, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ganti-gantian kan lebih efisien, manggilnya lebih murah gitu ya. Lebih memudahkan gitu. Jangan, itu jadi nggak random. Ini kejadian dulu pas zaman S2, ada penelitian dari S2 Salemba, dia pakai DOE, tapi respondennya orang. Orangnya itu adalah tahu yang jadi bukan bodyguard apa sih, swim guard yang suka di kolam renang, suka jaga-jagain security gitu loh. Ada yang tenggelam atau ada yang safety guard ya istilahnya, kayak Baywatch gitu lah, tapi ini di kolam renang. Safety guard benar. Safety guard itu kan dia kebenaran kerja di perusahaan yang semua yang apa namanya jaringan kolam renang di DKI Jakarta, Jabodetabek. Nah, dia pengen mengukur performa dari peminatannya ergonomi dan inovasi. Jadi dia lagi mengukur performa si safeguard dalam mendeteksi apa namanya accident atau event yang kecelakaan atau potensi kecelakaan. Pakai bantuannya gimana? Dia pakai alat ukur, pakai virtual reality, pakai glass, pakai video. Jadi respondennya adalah safeguard tersebut, orang-orang tersebut sebagai replikasinya, dan respons variabelnya adalah seberapa cepat dia dikasih tugas dengan video, dia harus mendeteksi ada berapa potensi bahaya di video tersebut. Misalnya, yang satu lagi pengen tenggelam, yang satu lagi mau tolong, yang satu lagi gimana gitu kan, dia harus ngecek. Karena kan tugasnya ngawasin itu. Nah, seberapa benar dia bisa mendeteksi, semakin banyak dia mendeteksi semakin bagus. Semakin kecil dia mendeteksi semakin jelek, berarti dia nggak aware. Levelnya apa? Level yang dimainkan faktornya adalah suhu ruangan, karena dia di sana kan asumsinya secara teori suhu kalau panas jadi nggak awas gitu ya, tapi kalau adem dia lebih awas. Yang kedua, sisi shift kerja, shift malam, ada shift malam kali, pokoknya shift kerja juga menurut dia mempengaruhi. Jadi level ada shift 1, shift 2, shift 3, mana yang mempengaruhi. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya karena dia ngambil replikasinya orang, jadi dia harus, karena dia harus random, waktu itu makanya saya tanyain, gimana cara kamu ngambil datanya kalau tandanya observasinya adalah respondennya orang. Apakah itu 30, misalnya 5 orang, kan karena dia harus representatif dia ngambil respondennya 10 orang. Atau kalau 10 replikasi, kalau 5 replikasi berarti 5 orang yang berbeda. Itu kita ngambilnya gimana? Apakah 5-5-nya dikumpulin, terus dia standby, kita randomnya kita panggil, atau dia tersebar, yang satu di Jakarta, satu di Bekasi, satu di Tangerang, satu di Depok. Ternyata jawabannya satu di Jakarta, satu di Bekasi, satu di Depok. Repot nggak? Repot. Pas randomnya kita random muncul, yuk sekarang jatahnya si orang ketiga yang settingan suhu ruangannya 25 derajat dan settingannya shift kedua. Oke, shift pula kan. Jadi harus nyari responden yang karakternya benar-benar memenuhi variabel para setting parameter level yang dia lagi set. Repot ya, kalau gitu kan dia harus, saya pikir gimana ngambil datanya. Kan itu orang lagi pada kerja tersebar di seluruh Jakarta Jabodetabek. Kata dia, gampang nanti saya kirim, ada utusan saya pengambil data yang standby di masing-masing lokasi. Jadi saya nunggu aba-aba dari saya, kalau emang saya butuh data dia, saya minta dia untuk ngambil. Jadi kayak gitu. Supaya random. Karena memang kalau randomisasi kan harus di-randomin, ya harus mau nggak mau. Kalau kita kocok dadunya atau kita kocok generate number, munculnya angka tersebut, di mana angka tersebut meminta responden A, level A, level B, level C, ya dia harus lakukan, harus running. Gitu. Randomisasinya di situ. Tapi jadi eksperimennya jadi positif banget ya. Untungnya dia sebenarnya posisinya cukup memudahkan dia untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi dia katanya nggak ada masalah. Jadi akhirnya bisa dilakukan juga walaupun challenging ya, cukup menantang dalam pengambilan datanya. Nah, itu terkait replikasi sama repetisi. Itu replikasi kalau dilakukan seperti itu. Kalau repetisi itu orang yang sama tapi pengambilan datanya berkali-kali ya, settingan parameter yang berbeda-beda. Nah, itu dia jadi repetisi. Cukup jelas ya bedanya ya. Itu yang pertama. Itu menjawab nggak? Boleh menanggapi yang itu nggak?
jawaban yang pertama tadi, Pak. Monggo. Bukan, Bapak. Nah, kalau misalnya contohnya ini Pak lebih mudah di buku Montgomery untuk tabel 31, mau Pak Zul bisa buka buku Montgomery nggak, Pak? Tabel 31. Tabel 3.1 kalau saya halaman 62, Pak, chapter 3. Tabel 31.